Asal, usul, dan pewahyuan Al-Quran. Bagian pertama, latar kesejarahan Al-Quran. Al-Quran diturunkan di Jazirah Arab pada sekitar abad ke-7 Masehi. Pada abad ke-7 ini terjadi perebutan kekuasaan antara Persia dan Bizantium. Hal ini juga yang mempengaruhi situasi politik di Jazirah Arab pada masa itu. Sebenarnya, Bizantium pernah menguasai daerah daratan tinggi Yaman pada kala itu. Namun, pada tahun ke-575 Masehi, daratan tinggi Yaman dikuasai oleh Persia. Hingga pada saat kelahiran Nabi Muhammad, kerajaan Abyssinia pada masa itu yang dipimpin oleh Raja Abraham dengan dukungan Bizantium melakukan invasi ke negeri Mekah, yang mana tujuannya adalah untuk menyatukan suku-suku Arab pada masa itu. Kemudian pada saat kini, sejarawan Muslim menambahkan tujuan Raja Abraham itu adalah untuk menghancurkan Ka'bah. Bagian kedua, kehidupan di Jazirah Arab. Kehidupan ekonomi di Jazirah Arab yaitu dengan berdagang. Pada masa itu, banyak suku-suku Arab yang melakukan perdagangan antar negara. Oleh karena itu, perlindungan keamanan dari penjarahan itu sangat penting. Oleh karena itu, ada 4 anggota Quraisy, diantaranya Hashim, Al-Muttalib, Abu Asyams, dan Naufal, yang mana telah memperoleh jaminan keamanan dari Bizantium, Persia, Abyssinia, dan Himyari. Karena itulah mereka menguasai perniagaan di kota Arab tersebut. Pada masa itu, masyarakat Mekah tidak mempercayai adanya dunia selain dunia ini. Mereka tidak mempercayai adanya akhirat. Oleh karena itu, mereka berlomba-lomba dalam menguasai urusan dunia. Di antaranya dengan riba, dengan mengumpulkan harta mereka dengan cara yang tidak baik. Mereka menjadikan kesenangan di dunia ini di atas segala hal. Dari segi pangan, negara Jazirah Arab merupakan kota yang tandus. Oleh karena itu, mereka seringkali bersaing dengan alam untuk mendapatkan makanan. Karena itulah mereka menyatukan diri mereka dengan kelompok-kelompok, kemudian untuk mencapai satu tujuan yang lain, mereka seringkali menyatukan kelompok mereka dengan kelompok lain. Begitu pula ketika Nabi Muhammad berhijrah ke kota Madinah, beliau mengadakan perjanjian dengan antara suku yang dinamakan dengan Piagam Madinah. Hal ini bertujuan untuk menyatukan suku-suku di kota Madinah agar tidak terjadi pertengkaran. Karena di kota ini juga, selain penduduk asli Madinah, terdapat suku Yahudi yang mana pemukimannya terdapat di kota Taimah, Padak, Khaybar, dan Wadil Qura. Sebenarnya keberadaan orang Yahudi di Madinah ini tidak diketahui secara jelas dari mana asal-muasalnya. Namun menurut salah satu pendapat, dikatakan mereka ini datang dari Yerusalem karena pemberontakan Kaisar Titus pada masa abad pertama Masehi. Bagian ketiga, suasana keagamaan. Pada masa sebelum Islam datang, agama Yahudi dan Kristiani telah dikenal di Arab. Namun, kedua agama ini telah mengalami Arabisasi, yang mana Arab tradisional pada masa itu mengenal atau mempercayai adanya perantara antara mereka dan Tuhan. Sehingga dikabarkan bahwa mereka mengetahui agama Kristiani itu hanya meminum khamar. Pada umumnya, masyarakat Arab menganut politeisme. Sebenarnya mereka mempercayai bahwa Allah itu pencipta alam, namun mereka juga menyembah Tuhan-Tuhan lain yang dianggap sebagai perantara kepada Allah. Di antaranya yaitu Al-Lata, Al-Uzza, dan Al-Manat, yang mereka percayai sebagai putri dari Tuhan. Namun pada saat situasi yang genting, mereka seringkali mengesahkan Tuhan. Contohnya adalah ketika mereka bersumpah, mereka seringkali bersumpah atas nama Allah. Bagian keempat, kehidupan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dilahirkan di kota Mekah, ayahnya Abdullah, ibunya Aminah, kakeknya Abdul Muttalib, dan pamannya Abu Thalib. Kemudian, pada umur 25 tahun, beliau menikah dengan Khadijah. Kemudian pada umur 40 tahun, beliau mendapatkan wahyu. Dan beliau menyampaikan
wahyu itu kepada masyarakat dengan cara sembunyi-sembunyi. Hingga 2 tahun beliau melaksanakan dakwah secara terbuka, yang mana muncul pemberontakan dari masyarakat Mekah kala itu. Hingga pada akhirnya beliau memutuskan untuk hijrah ke kota Yasrib atau Madinah. Setelah hijrah ke kota Madinah, banyak juga pemberontakan dari Mekah. Hingga akhirnya terjadi perang, di antaranya adalah Perang Badar dan Perang Uhud. Selain ancaman dari luar, ada juga ancaman dari dalam. Di antaranya adalah ancaman dari kaum Yahudi Madinah sendiri, yaitu pada kelompok Bani Nadir. Hingga akhirnya Bani Nadir ini diusir dari kota Madinah karena dianggap ingin membunuh Nabi Muhammad. Pada tahun 6 Hijriah, Nabi Muhammad memutuskan untuk umroh ke kota Mekah. Namun, umroh pada tahun itu tidak terlaksana. Hingga akhirnya ada perjanjian Hudaybiyah. Kemudian pada tahun ke-7 Hijriah, Nabi Muhammad mengirim surat ke Mesir, ke Kaisar Bizantium, dan Persia. Dan pada tahun ke-9 Hijriah, Nabi Muhammad melakukan Fathul Mekah. Kemudian pada tahun ke-10 Hijriah, Nabi Muhammad melakukan Haji Wada, kemudian kembali ke Madinah, hingga wafatnya yaitu pada tahun ke-11 Hijriah, tanggal 13 Rabiul Awal. Asal-usul Al-Quran. Bagian pertama, derivasi dan sinonim. Al-Quran berasal dari bahasa Arab yaitu Qura'a. Dalam Al-Quran sendiri, Quran disebutkan sebanyak 70 kali. Kemudian nama lain dari Al-Quran adalah Alkitab, Al-Furqan, atau Al-Huda. Terdapat beberapa komponen dalam Al-Quran. Di antaranya, komponen surat disebut 9 kali dalam Al-Quran, dan komponen ayat disebutkan sebanyak 400 kali dalam Al-Quran. Dalam konteksnya, ayat memiliki 4 makna. Di antaranya yang pertama merujuk fenomena alam atau tanda-tanda kekuasaan Allah. Yang kedua, peristiwa luar biasa yang berkaitan dengan mukjizat Rasul. Yang ketiga, tanda-tanda yang dibacakan oleh Rasul. Yang keempat, ayat Al-Quran itu sendiri. Bagian kedua, sumber-sumber Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perantara malaikat Jibril. Namun pada prosesnya, Nabi Muhammad seringkali dituduh sebagai seorang penyair yang menciptakan Al-Quran. Kemudian pada masa abad modern saat ini juga, Al-Quran seringkali dituduh, salah satunya adalah tuduhan bahwa Al-Quran merupakan tiruan dari tradisi Yahudi. Kemudian sarjana-sarjana Yahudi atau Kristiani juga ingin dengan keras membuktikan bahwa Nabi Muhammad merupakan salah seorang dari murid orang Yahudi atau orang Kristiani tertentu. Namun asumsi semacam ini tidak dapat dibenarkan karena buktinya juga tidak jelas sama sekali. Bagian kedua, wahyu ilahi dan nabi. Kata auha berarti isyarat atau menunjukkan penerima wahyu. Sebenarnya wahyu dari Tuhan ini tidak selalu kepada nabi. Bahkan malaikat pun dalam Al-Quran disebutkan sebagai penerima wahyu. Kemudian kata auha ini memiliki 3 model. Yang pertama, sinonim dari ilham atau inspirasi, impian yang benar, atau ru'ya as-solihah. Contohnya yaitu mimpinya Nabi Ibrahim. Yang kedua, kalam ilahi dari balik tabir. Contohnya seperti pewahyuan kepada Nabi Musa. Yang ketiga, lewat perantara malaikat Jibril. Contohnya penurunan Al-Quran. Kemudian dalam pewahyuan Al-Quran terdapat 3 pendapat. Yang pertama, menurut Al-Ghazali, Allah menurunkan Al-Quran dalam bentuk embrionik dari Lauhil Mahfudz ke Baitul Al-Izzah dari langit dunia, atau hati Nabi
Kemudian dari bentuk embrionik ini berkembang rincian Al-Quran selama 23 tahun. Selaras dengan perkembangannya masa Nabi. Yang kedua, menurut Ibnu Abbas, sahabat Nabi, Al-Quran diturunkan sekaligus di langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Setelah itu, bagian demi bagiannya diturunkan berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad dari waktu ke waktu. Yang ketiga, menurut minoritas sarjana muslim, Al-Quran diturunkan ke langit dunia dalam 23 kali Lailatul Qadar. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.